Perkenalkan, nama saya Melanie Christine, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Wesley Kurniawan Desta dari kelompok 3 kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Marcella Julito Dovika, kelas 8A. Saya berasal dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Desvita Baki Parubak, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Hendrik Christopher, saya berasal dari kelompok 3. Alat yang digunakan: botol, sendok, corong, gelas, kain tipis, air teh, beras, tepung. Berikut cara pembuatannya. Isilah gelas dengan air teh sebanyak 100 ml. Yang kedua, masukkan 20 butir beras dan 20 gram tepung ke dalam air teh. Yang ketiga, letakkan corong di atas botol kosong, lalu lapisi permukaan atas corong dengan kain tipis. Yang keempat, aduklah campuran dalam air teh hingga merata. Selanjutnya, segera tuangkan sebagian campuran tersebut ke dalam botol melalui kain tipis dalam corong secara perlahan. Yang kelima, amatilah cairan hasil saringan dan bandingkan dengan cairan sebelum disaring. Ulangi kegiatan yang tadi, tetapi lubangilah terlebih dahulu kertas saring yang akan digunakan. Bandingkan ketiga jenis air teh yang sudah tercampur. Bagaimana perbedaan campuran dalam air sebelum dan sesudah disaring? Campuran air teh sebelum disaring itu berwarna putih kental, sedangkan saat campuran air teh sesudah disaring warnanya menjadi sedikit transparan dan lebih cair. Zat atau bahan apakah yang tidak bisa melewati kertas saring? Zat atau benda yang tidak dapat melewati kertas saring antara lain beras yang digambarkan sebagai protein dalam darah, tepung yang digambarkan sebagai sel darah merah dalam darah. Kedua zat tersebut tidak dapat melewati kapsul bawaan karena masih diperlukan dalam tubuh. Zat atau bahan apakah yang dapat melewati kertas saring? Kertas penyaring biasa disebut dengan filtra. Contoh bahan yang dapat melewati kertas penyaring adalah air. Peralatan dalam percobaan dapat diumpamakan sebagai badan Malpighi. Jadi corong dan kertas saring menggambarkan bagian apa dalam Malpighi. Tabung Erlenmeyer menggambarkan bagian apa dalam Malpighi. Nomor 4. Rangkaian peralatan dalam percobaan dapat diumpamakan sebagai badan Malpighi. Jadi corong dan kertas sering digambarkan bagian apa dalam badan Malpighi. Tabung Erlenmeyer menggambarkan bagian apa dalam badan Malpighi. Corong dan kertas digambarkan sebagai glomerulus, sedangkan tabung Erlenmeyer digambarkan sebagai kapsul. Jika air teh diumpamakan sebagai campuran air dengan zat beracun berwarna coklat,
Beras diumpamakan sebagai sel darah merah, serta tepung diumpamakan sebagai campuran protein dan asam amino. Coba jelaskan mekanisme penyaringan zat-zat tersebut dalam ginjal. Proses yang terjadi di sini adalah proses filtrasi. Filtrasi bermula pada saat darah dari aorta melalui arteri aferen ginjal menuju badan Malpighi. Darah disaring dari bagian glomerulus. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori. Selanjutnya, air dan zat-zat yang berukuran kecil seperti garam, asam amino, glukosa, urea, serta ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor masuk ke kapsula Bowman. Hasil penyaringan itu disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Adapun zat-zat yang bermolekul besar seperti protein dan sel darah merah tetap berada di pembuluh darah. Ulangi kegiatan di atas, tetapi lubangilah terlebih dahulu kertas saring yang akan digunakan. Bandingkan larutan hasil saringan setelah kertas saring dilubangi dengan hasil percobaan di atas. Berdasarkan pengamatanmu tersebut, apa yang akan terjadi jika alat penyaring darah di dalam ginjal mengalami kerusakan? Yang terjadi jika alat penyaring darah di dalam ginjal mengalami kerusakan akan mengidap penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Dalam kondisi gagal ginjal kronis, cairan dan elektrolit serta limba dapat menumpuk dalam tubuh. Gejala dapat terasa lebih jelas saat fungsi ginjal sudah semakin menurun. Pada tahap akhir gagal ginjal kronis, kondisi penderita dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan terapi pengganti ginjal, salah satunya cuci darah. Saya Kevin William dari kelas 8A akan menjelaskan bagian C dari model penyaringan darah dalam ginjal. C. Apa yang kamu peroleh? Benda-benda yang disaring. 1. Air teh. Keadaan setelah disaring berubah warna menjadi putih atau bening. 2. Beras. Keadaan setelah disaring tidak tersaring oleh kertas filter. 3. Tepung. Keadaan setelah disaring sulit tersaring oleh kertas filter. Yang disaring oleh glomerulus dan kemudian air teh akan masuk ke kapsula Bowman ke dalam gelas. Sekian dari saya, terima kasih.